Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Dan sebelum mulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian mengamati kedua gambar ini. Karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah teman-teman, kalian sudah menemukan perbedaan dari kedua gambar ini kah? Dan kira-kira berdasarkan dari gambar ini, apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang surat. Dan kali ini 3.13 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian, menyimpulkan ciri umum surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Begitu, materi hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal dan memahami surat. Jadi, surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak yang lain. Dan fungsi dari surat ini yang pertama, sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan. Kemudian sebagai alat bukti tertulis. Kemudian sebagai alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Dan teman-teman, ada yang perlu kita ketahui, ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, apakah itu? Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Jadi, ini adalah surat yang ditulis secara pribadi ya, dari kita sendiri, bukan dari instansi atau lembaga tertentu. Nah, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi ya, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Dan macam surat pribadi itu ada dua. Yang pertama, surat pribadi bersifat perorangan. Maksudnya adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada teman, saudara, atau orang tua. Yang kedua, surat pribadi bersifat setengah resmi. Jadi, surat ini ditulis seseorang yang ditujukan kepada suatu organisasi atau kantor. Ini perwakilan diri sendiri ya, bukan perwakilan kantor atau instansi lain. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Sementara itu contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Dan ini dia contoh surat pribadi ya. Surat pribadi di atas merupakan surat yang ditujukan dari seorang anak kepada orang tuanya. Seperti yang kita lihat pada contoh tersebut, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, dari contoh tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ciri surat pribadi pertama memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembuka, isi, kemudian penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan masalah pribadi, menanyakan kabar keperluan pribadi atau tujuan lain. Yang ketiga, tidak menggunakan kop surat. Yang keempat, tidak ada nomor surat. Nah, di sini salam pembuka dan penutup bervariasi, bersifat santai atau non-formal. Yang kelima, penggunaan bahasa bebas. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Namun, dalam surat pribadi tetap ada yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Kemudian yang terakhir, format surat bebas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas tentang surat pribadi? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke surat dinas ya. Surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga untuk keperluan dinas yang ditulis dalam situasi formal.
Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, kemudian izin menggunakan tempat, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh dari surat dinas. Nah, kenapa sih ini termasuk ke dalam surat dinas? Karena ini adalah surat yang dikirim mewakili lembaga. Nah, ciri-ciri dari surat dinas yang lain apa sih? Ciri-ciri surat dinas, yang pertama terdapat kop surat dan nama instansi atau lembaga. Yang kedua, memiliki nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, ada salam pembuka dan penutup. Dan di situ ada penggunaan bahasa resmi. Dalam penulisan surat dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Namun, bahasa yang digunakan surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, kemudian jelas, dan berpola tetap. Jadi berbeda dengan tadi ya, surat pribadi yang menggunakan bahasa non-formal atau bersifat santai. Kemudian yang terakhir, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Jadi bagaimana teman-teman sudah bisa membedakan antara surat pribadi dan surat dinas bukan? Jadi ya teman-teman, kita bisa menyimpulkan bersama ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi surat pribadi adalah surat dari perseorangan dan biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai atau bahasa yang lebih non-formal. Dan untuk surat dinas itu sendiri adalah surat yang mewakili instansi atau lembaga tertentu. Dan yang pasti surat dinas di sini adalah surat resmi ya teman-teman. Dan untuk surat dinas itu penggunaan bahasanya lebih formal atau menggunakan bahasa yang resmi.